Apakah Anda tahu bahwa membiarkan stroberi Anda kedinginan di malam hari sama saja dengan membuang uang Anda ke tempat sampah? Ya, Anda tidak salah dengar. Halo semuanya, dan selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana menyelamatkan tanaman stroberi kesayangan Anda dari cuaca beku yang merusak. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai akhir, Anda akan menguasai satu trik ajaib yang telah teruji selama bertahun-tahun. Trik ini akan membuat tetangga Anda keheranan melihat kebun Anda tetap hijau. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda bahwa rahasia terbesar untuk melawan kebekuan justru melibatkan sesuatu yang basah? Terdengar sangat bertentangan dengan akal sehat, bukan? Mari kita buktikan bersama. Apakah Anda tim yang membiarkan tanaman tumbuh secara alami, atau tim yang memberikan perlindungan ekstra? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga sebelum kita mulai. Sebelum kita masuk ke langkah demi langkah dari trik utama kita, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman saat suhu anjlok drastis. Stroberi memang dikenal sebagai tanaman yang cukup tangguh. Namun, ada batas dari apa yang bisa mereka tahan. Ketika suhu turun mendekati titik beku, air di dalam sel-sel daun dan batang tanaman mulai membeku dan mengembang. Proses pembengkakan inilah yang memecahkan dinding sel tanaman dari dalam. Hasilnya, keesokan paginya Anda akan melihat daun-daun berubah menjadi hitam, layu, dan akhirnya mati membusuk. Di daerah dataran tinggi atau saat cuaca sedang sangat ekstrem, fenomena embun upas atau embun beku seringkali menjadi mimpi buruk bagi para petani. Selama puluhan tahun, para petani telah mencoba berbagai cara, mulai dari menyalakan api unggun di sekitar kebun hingga menggunakan pemanas buatan yang mahal. Namun, ternyata ada satu metode klasik yang jauh lebih murah, 100% alami, dan sangat aman untuk diterapkan di halaman rumah Anda sendiri. Pernahkah Anda mendengar mitos bahwa tanaman stroberi itu sangat kuat dan bisa bertahan di suhu sedingin apapun tanpa bantuan manusia sama sekali? Banyak orang percaya akan hal ini. Mereka membiarkan tanaman begitu saja saat cuaca memburuk di malam hari. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Mari kita bongkar mitos tersebut sekarang juga. Faktanya, meskipun stroberi memiliki daya tahan alami, suhu beku yang datang tiba-tiba akan merusak mahkota tanaman. Mahkota ini adalah bagian tengah tempat daun dan akar bertemu, sekaligus menjadi pusat kehidupan stroberi. Jika mahkota membeku dan mati, maka seluruh tanaman akan ikut mati tanpa bisa diselamatkan lagi. Inilah mengapa kita sangat membutuhkan sebuah metode perlindungan yang tepat sasaran. Trik yang akan kita bahas ini berfokus pada perlindungan titik vital tersebut. Bayangkan Anda sedang berada di puncak gunung yang sangat dingin di malam hari. Apa yang paling Anda lindungi agar tidak kedinginan? Tentu saja bagian dada dan kepala Anda, bukan? Begitu juga dengan tanaman kesayangan kita ini. Trik rahasia ini menggunakan kombinasi bahan alami yang sangat murah dan teknik penyiraman yang mungkin terdengar sangat aneh pada awalnya. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita akan menggunakan air untuk melawan suhu beku. Terdengar sangat tidak masuk akal, bukan? Namun, metode ini sudah digunakan oleh para petani profesional selama bertahun-tahun dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa tinggi. Rahasianya terletak pada bagaimana kita memanipulasi suhu tanah sebelum udara dingin benar-benar turun dan menyerang kebun kita. Langkah pertama dari metode rahasia ini adalah memahami kekuatan dari apa yang kita sebut sebagai mulsa organik. Banyak pemula mengira bahwa tanah yang terbuka akan menyerap lebih banyak panas matahari dan menyimpannya untuk malam hari. Itu adalah mitos kedua yang harus kita luruskan hari ini. Tanah yang terbuka justru akan melepaskan panas dengan sangat cepat saat matahari terbenam. Disinilah jerami kering masuk sebagai pahlawan utama kita. Jerami kering memiliki struktur berongga yang luar biasa hebat dalam menjebak udara. Udara yang terjebak di dalam batang-batang jerami ini berfungsi sebagai lapisan isolasi termal yang sangat sempurna.
Sebagai ilustrasi yang mudah, bayangkan Anda menggunakan jaket tebal yang menggembung saat musim dingin. Jaket itu tidak menghasilkan panas sendiri, melainkan menjebak panas tubuh Anda agar tidak keluar ke udara bebas. Jerami melakukan hal yang sama persis untuk tanah dan akar stroberi Anda. Dengan menumpuk jerami kering di sekitar tanaman, Anda menciptakan selimut alami yang menahan sisa panas bumi agar tetap berada di sekitar sistem akar. Suhu di bawah tumpukan jerami ini bisa lebih hangat beberapa derajat dibandingkan dengan suhu udara luar yang membeku. Perbedaan beberapa derajat inilah yang menjadi garis batas antara kehidupan dan kematian bagi tanaman stroberi Anda saat malam paling dingin tiba. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan dari metode ini, yaitu teknik penyiraman. Ada mitos yang sangat kuat di kalangan tukang kebun bahwa menyiram tanaman sebelum cuaca beku akan membuat akar tanaman ikut membeku dan mati. Logika sederhananya memang terlihat seperti itu, karena air bisa berubah menjadi es. Namun, ilmu fisika berbicara sebaliknya. Tanah yang basah dan lembab sebenarnya mampu menahan panas jauh lebih baik daripada tanah yang kering kerontang. Air memiliki massa termal yang tinggi. Ini berarti air menyerap panas di siang hari dan melepaskannya dengan sangat lambat di malam hari. Oleh karena itu, trik rahasia yang teruji selama bertahun-tahun adalah dengan menyiram tanah di sekitar tanaman stroberi Anda pada sore hari sebelum suhu turun drastis di malam hari. Bayangkan hal ini seperti Anda mengisi botol karet dengan air hangat dan meletakkannya di bawah selimut Anda saat tidur. Tanah yang basah akan bertindak sebagai botol air hangat tersebut, memancarkan panas yang sangat lembut ke arah atas, menuju daun dan mahkota tanaman stroberi. Udara dingin yang turun akan diimbangi oleh panas yang naik dari tanah basah tersebut. Ini adalah pertahanan garis depan yang sangat cerdas dan sama sekali tidak membutuhkan biaya tambahan, hanya memanfaatkan air yang biasa Anda gunakan. Namun, sebelum Anda menyiram dan menumpuk jerami, ada satu langkah persiapan penting yang sering dilupakan orang. Anda tidak bisa langsung menyelimuti tanaman stroberi yang masih memiliki banyak daun mati atau daun yang sakit. Melakukan hal itu sama saja dengan mengundang penyakit untuk berpesta pora di bawah selimut jerami Anda. Kelembapan yang terperangkap di bawah mulsa adalah tempat berkembang biak yang paling disukai oleh jamur dan bakteri pembusuk. Oleh karena itu, Anda harus melakukan pembersihan total. Potong semua daun yang berwarna cokelat, daun yang menguning, dan buang semua sisa buah yang membusuk di sekitar pangkal tanaman. Proses ini mirip seperti Anda membersihkan kamar tidur secara menyeluruh sebelum Anda menggelar karpet yang baru. Anda pasti tidak ingin ada serangga atau kotoran yang tersembunyi di bawah karpet tersebut, bukan? Membersihkan tanaman akan memastikan bahwa hanya bagian tanaman yang sehat saja yang mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemangkasan ini juga akan meningkatkan sirkulasi udara di sekitar mahkota tanaman, sehingga mencegah penumpukan embun yang berlebihan. Tanaman yang bersih akan memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih besar saat berhadapan dengan cuaca yang sangat tidak bersahabat. Setelah tanaman bersih dan tanah sudah disiram dengan cukup air, saatnya kita memasang selimut pelindung kita. Cara menaruh jerami ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Mitos ketiga adalah Anda harus menutupi seluruh tanaman sampai tidak terlihat sama sekali. Ini sangat berbahaya. Jika Anda menutupi mahkota tanaman terlalu rapat, tanaman tidak bisa bernapas dan akhirnya akan membusuk. Mahkota tanaman, yang merupakan bagian tengah tempat daun baru muncul, membutuhkan sedikit sirkulasi udara. Letakkan jerami kering di sekeliling tanaman dengan ketebalan sekitar 5 hingga 10 cm. Buatlah semacam bentuk donat yang melingkari tanaman stroberi Anda. Pastikan jerami menutupi tanah dengan rapat, tetapi sisakan sedikit celah tepat di atas mahkota tanaman. Sebagai contoh yang mudah dipahami, anggap saja Anda sedang menyelimuti anak kecil yang sedang tidur. Anda pasti akan menarik selimut hingga menutupi lehernya. Tetapi, Anda tidak akan pernah menutupi wajahnya, agar dia tetap bisa bernapas dengan lega. Begitu juga dengan stroberi. Jerami di sekelilingnya akan melindungi akar dan batang bawah dari tanah yang membeku,
sementara celah kecil di atas akan membiarkan udara segar tetap masuk untuk mencegah pembusukan. Lalu, bagaimana jika suhu malam itu diprediksi akan turun sangat ekstrim, jauh di bawah titik beku yang biasa? Mulsa jerami dan tanah basah mungkin tidak akan cukup. Disinilah trik tambahan kita masuk. Kita akan membuat rumah kaca mini dadakan menggunakan botol plastik bekas atau kain penutup tanaman khusus. Angin dingin yang berhembus kencang bisa membawa efek pendinginan yang jauh lebih parah daripada suhu aslinya. Angin ini akan merampas kelembapan dari daun stroberi hanya dalam hitungan menit. Jika Anda memiliki botol plastik air mineral ukuran besar, potong bagian bawahnya, buka tutup atasnya, dan letakkan terbalik menutupi tanaman stroberi Anda. Jerami berada di luar botol, dan botol menutupi daunnya. Ini sama seperti Anda memakai jaket penahan angin saat mengendarai sepeda motor di malam hari. Jaket itu menghalangi angin langsung menusuk kulit Anda. Botol plastik ini akan menciptakan dinding pelindung transparan yang menahan angin dingin, sekaligus menjebak panas yang naik dari tanah basah di bawahnya. Lubang di bagian atas botol akan memastikan kelembapan tidak terkunci sepenuhnya, sehingga tidak terjadi efek pengembunan yang berlebihan di dalam botol yang bisa memicu serangan jamur. Satu hal yang sangat krusial dan sering menjadi penyebab kegagalan metode ini adalah masalah waktu. Kapan Anda harus memasang perlindungan ini, dan kapan Anda harus melepaskannya? Anda tidak boleh membiarkan tanaman tertutup siang dan malam tanpa henti. Saat pagi hari tiba dan matahari mulai bersinar cerah, suhu udara akan perlahan naik. Jika Anda membiarkan botol plastik atau penutup tetap berada di sana saat cuaca sudah hangat, bagian dalam penutup itu akan berubah menjadi oven panas yang merebus tanaman Anda hidup-hidup. Oleh karena itu, rutinitas pagi Anda adalah melepaskan penutup plastik tersebut agar tanaman bisa mendapatkan cahaya matahari langsung dan melakukan fotosintesis secara normal. Biarkan jeraminya tetap di sana, karena jerami akan membantu menjaga tanah agar tidak cepat mengering di siang hari. Bayangkan, jika Anda memakai jaket tebal di siang hari, bolong yang terik, Anda pasti akan berkeringat deras dan merasa sangat tidak nyaman. Stroberi Anda juga merasakan hal yang sama. Keseimbangan antara memberikan kehangatan di malam hari dan membiarkan mereka bernapas lega di siang hari adalah kunci utama dari metode yang telah teruji bertahun-tahun ini. Setelah masa kritis suhu ekstrem berlalu, Anda perlu membantu tanaman stroberi Anda untuk bangun dari masa stres mereka. Meskipun trik ini sangat ampuh, tanaman tetap mengalami sedikit guncangan akibat perubahan cuaca yang drastis. Perhatikan tanda-tanda kehidupan yang muncul dari bagian mahkota. Jika Anda melihat daun hijau kecil yang mulai menyembul, itu berarti misi penyelamatan kita telah berhasil dengan gemilang. Pada tahap ini, jangan langsung memberikan pupuk kimia yang kuat. Akar tanaman masih sangat sensitif dan butuh waktu untuk beradaptasi kembali. Berikan nutrisi yang sangat lembut, seperti teh kompos cair atau pupuk organik cair yang diencerkan dengan banyak air. Ini ibarat memberikan semangkuk bubur hangat kepada seseorang yang baru sembuh dari sakit, alih-alih memberikannya sepiring besar nasi padang yang pedas. Makanan yang ringan akan diserap dengan mudah dan memberikan dorongan energi instan tanpa membebani sistem pencernaan tanaman. Dengan perawatan pasca stres yang tepat ini, stroberi Anda tidak hanya akan selamat dari kebekuan, tetapi mereka akan tumbuh jauh lebih kuat dan bersiap untuk memberikan panen buah yang sangat melimpah di musim berikutnya. Dan itulah dia, rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh para ahli kebun. Kita telah melihat bagaimana kombinasi tanah basah yang menyerap panas, selimut jerami pelindung, dan rumah kaca mini dadakan bisa menciptakan keajaiban. Sungguh sebuah kejutan besar mengetahui bahwa air yang biasanya kita hindari saat cuaca beku, justru menjadi penyelamat utama tanaman kita. Kini Anda tidak perlu lagi khawatir saat mendengar ramalan cuaca ekstrem. Anda sudah dibekali dengan senjata ampuh untuk menjaga agar kebun Anda tetap aman. Bayangkan betapa bangganya Anda nanti saat melihat tanaman stroberi Anda bertahan hidup dan berbuah lebat. Sementara, tanaman lain mungkin tidak seberuntung itu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan trik ini bermanfaat,
Pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan trik berkebun menakjubkan lainnya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Tanaman apa lagi yang sering membuat Anda kesulitan saat merawatnya di cuaca yang ekstrem? Tuliskan pengalaman dan masalah Anda di kolom komentar di bawah, dan kita akan bahas solusinya di video mendatang. Sampai jumpa.